Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Januar dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia. Ingin menjelaskan sedikit tentang balance sheet scorecard atau BSC. Balance sheet scorecard atau BSC itu apa sih? Balance sheet scorecard atau BSC adalah suatu metode untuk pengukuran dan penilaian kinerja suatu perusahaan dengan mengukur 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pembelajaran, dan pertumbuhan. Ada 4 perspektif balance scorecard yang bermanfaat untuk perusahaan. 1. Perspektif keuangan atau financial perspektif. Kedua, customer perspektif atau perspektif pelanggan. Ketiga, internal proses perspektif atau perspektif proses bisnis internal. Keempat, learning and growth perspektif atau perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang pertama, financial perspektif atau perspektif keuangan. Apa sih perspektif keuangan? Perspektif financial perspektif atau perspektif keuangan erat kaitannya dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan harus mengelola keuangan dengan baik agar keuangannya terus stabil. Misalnya, biaya operasional, biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, termasuk keuntungan dari penjualan, baik pemasukan maupun pengeluaran. Keduanya harus dicatat secara utuh dan jelas, agar pihak keuangan dapat mengamati laju pertumbuhan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Ada 3 tolak ukur dalam perspektif keuangan, yaitu 1. Pertumbuhan dari pertambahan yang didapat selama proses bisnis berlangsung. Yang kedua, penurunan aset ke arah yang optimal dan memastikan strategi investasi. Yang ketiga, penurunan biaya dan peningkatan produktivitas kerja. Yang kedua, customer perspektif atau perspektif pelanggan. Customer perspektif atau perspektif pelanggan berkaitan erat dengan cara perusahaan melayani pelanggan. Dalam hal ini, setiap pelanggan harus diperlakukan secara layak. Dengan begitu, mereka merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Adanya pelayanan yang bagus tentu akan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan. Sebaliknya, apabila pelayanannya buruk, konsumen pasti mencari perusahaan lain yang memiliki sistem yang lebih bagus. Adapun ukuran yang ditetapkan perusahaan dalam perspektif pelanggan antara lain: 1. Seberapa besar omset penjualan. Yang kedua, tingkat keuntungan yang didapat perusahaan. Yang ketiga, berapa banyak pelanggan yang didapat. Yang keempat, persentase loyalitas pelanggan terhadap produk. Yang kelima, tingkat kepuasan pelanggan. Yang keenam, tingkat profitabilitas pelanggan. Yang ketujuh, kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, internal proses perspektif atau perspektif proses bisnis internal. Apa sih? Dalam internal proses perspektif, perusahaan menilai seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja. Untuk mengukur poin ini, pemimpin perusahaan harus rutin mengamati bagaimana kondisi internal dalam perusahaan. Apakah semuanya dijalankan sesuai dengan metode yang ditetapkan atau malah melenceng dari peraturan. Kemampuan dan keahlian yang dimiliki setiap karyawan akan menghasilkan proses bisnis internal yang bagus. Selain bertambahnya jumlah konsumen, omset dan keuntungan didapat perusahaan juga akan bertambah. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam perspektif proses bisnis internal antara lain. 1. Proses inovasi berkaitan dengan ide-ide terhadap produksi barang. Yang ketiga, proses operasi berkaitan dengan aktivitas dan rutinitas sehari-hari yang dilakukan bagaimana internal. Yang ketiga, proses pasca penjualan berkaitan dengan metode pemasaran yang tepat untuk meningkatkan omset penjualan. 4. Learning and growth perspective atau perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Apa sih? Karyawan menjadi elemen penting yang harus dijaga perusahaan. Tanpa adanya karyawan, proses pertumbuhan dan perkembangan perusahaan akan menghadapi banyak kendala.
Karyawan juga berfungsi sebagai pendukung dalam perspektif keuangan dan pelanggan. Karena itu, apa yang direncanakan perusahaan dapat mencapai target yang maksimal. Selain keberadaan karyawan, perusahaan juga perlu memperhatikan sistem dan produk kerja yang seperti apa yang perlu diterapkan dalam internal perusahaan. Ada baiknya jika semua elemen terkontrol dan terkoordinasi dengan baik, sehingga timbul keselarasan selama bisnis berlangsung. Ada 3 hal yang dijadikan tolak ukur dalam perspektif ini antara lain. 1. Kapasitas atau kemampuan karyawan. Yang kedua, kemampuan mengelola sistem informasi. Yang ketiga, motivasi, dorongan, dan garis tanggung jawab. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kekurangan, baik dalam segi penjelasan maupun uraian yang saya jelaskan, saya memohon meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.